Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kekuasaan, pujian, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang terpercaya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keislaman. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Dia telah menjadikan adanya hari, bulan, dan tahun. Semuanya terus berjalan, semuanya terus bergulir tiada henti, dan itu sesuai dengan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan semua itu agar kita yang berakal mau mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang berakal. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibrah liulil absar." Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Sungguh pada yang demikian itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita tengah berada di bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah,
Dua bulan ini termasuk dari salah satu dari bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitabullah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa 4 bulan haram yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Disebut sebagai bulan haram karena dia lahu hurmah, memiliki kehormatan, kemuliaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan di bulan-bulan tersebut diharamkan adanya qital, adanya peperangan dan kezaliman, dosa dan maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Makanya Allah menegaskan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Padahal berbuat zalim haram di setiap bulan, tapi ketika dikhususkan pada 4 bulan haram ini, maka ini menunjukkan ada nilai yang lebih di 4 bulan haram tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah yang insyaallah taala beberapa hari lagi kita akan dapatkan merupakan bulan-bulan yang mulia, yang di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin ashar." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa malam 10 yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya, menunjukkan ada kemuliaan dan keutamaan padanya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Dan umumkanlah kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu baik dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan. Manusia akan datang dari segala penjuru yang jauh agar mereka bisa menyaksikan hal yang bermanfaat bagi diri mereka, dan agar mereka bisa mengingat dan menyebut asma Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan, yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan jamaah sekalian akan mulianya, akan utamanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terlebih manakala kita mengetahui keutamaan-keutamaan amalan yang terkumpul di hari-hari tersebut, entah itu sholatnya, entah itu puasanya, entah itu berkurbannya, entah itu hajinya, dan sekian amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di hari-hari tersebut. Amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut
adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari yang amalan lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, agar kita betul-betul bisa memanfaatkan hari-hari tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan amalan soleh, agar kita meraih pahala dan keutamaan dari amalan-amalan yang kita kerjakan di hari-hari tersebut. Terlebih khusus di hari yang ke-10 yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan, hari raya Idul Kurban. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Qurat radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami indallah Yaumun Nahar." Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan, hari raya Idul Kurban. Bahkan para ulama menegaskan bahwa hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Sebab pada hari raya Idul Adha terkumpul padanya ibadah salat yang kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban, dan di sana sebahagian kaum muslimin menjalankan ibadah manasik haji. Maka karena itulah hari-hari tersebut adalah hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita disunnahkan untuk berpuasa, kecuali di tanggal 10-nya. Di hari raya Idul Adha kita tidak boleh berpuasa, karena itu adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Namun mulai tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9 Dzulhijjah disunnahkan bagi kita untuk berpuasa. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebahagian istri-istri beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa berpuasa di hari Asyura, dan beliau juga biasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 8 Dzulhijjah, wabil khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaumu Arafah. Puasa pada hari itu disebut dengan puasa Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah akan menghapuskan dosa selama 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah hari yang agung. Itulah hari di mana Allah akan turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Di hari tersebut Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallah fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satupun hari yang pada hari itu Allah lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Di hari itu jamaah, perbanyak doa kepada Allah, karena sebaik-baik doa yang kita panjatkan adalah doa di hari Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang diucapkan oleh saya dan nabi-nabi sebelum saya adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang pandai memanfaatkan musim-musim kebaikan, hari-hari kemuliaan untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufik untuk betul-betul memanfaatkan hari-hari tersebut hingga kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittiba'i siratil mustaqim wa nahana an ittiba'i subuli ashabil jahim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus, dan dia pula yang melarang kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang binasa yang akan menjadi penduduk api neraka jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul barrur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghal balaghal mubin wa qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah yang maha kuasa, dialah yang maha terpuji, dialah yang maha baik. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang telah menyampaikan risalah dengan penyampaian yang terang. Dan dia pula yang bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina talaqaw minhu ad-din wa ballaghuhu lil muslimin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat beliau, orang-orang yang menyampaikan agama ini kepada kaum muslimin. Dan semoga hal tersebut juga tercurahkan kepada mereka-mereka yang senantiasa mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, fa'usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali kami wasiatkan kepada diriku dan kepada jamaah seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Ketahuilah jamaah sekalian, tatkala kita berhari raya Idul Adha nanti menyembelih sembelihan kurban, hal tersebut kita maksudkan dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang sampai kepada kita bukan daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadikan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun menjadi hamba-hamba yang selalu taat dan patuh terhadap segala perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.